Setiap dini hari, saat langit masih gelap dan kabut tipis menyelimuti jalanan, pasar pagi di pinggiran kota mulai hidup. Para pedagang sayur, penjual ikan, hingga pembeli pertama berdatangan sebelum matahari terbit. Namun di antara keramaian itu, ada satu warung yang selalu menarik perhatian. Sebuah warung sederhana beratapkan tenda biru lusuh yang tak pernah terlihat tutup. Warung itu dikelola oleh seorang wanita paruh baya bernama Bu Rantin. Wajahnya pucat, sorot matanya kosong, dan suaranya selalu terdengar datar. Anehnya, tidak ada yang pernah melihatnya datang atau pergi. Setiap kali pasar mulai buka, warung itu sudah berdiri. Dan saat matahari mulai tinggi, warung itu menghilang begitu saja, seolah tak pernah ada. Dani, seorang kuli angkut baru di pasar itu, awalnya tak percaya dengan cerita-cerita aneh dari para pedagang lama. Mereka bilang, warung tenda biru itu bukan sekadar tempat makan biasa. Banyak yang mengaku makan di sana karena murah dan rasanya enak, tapi setelah itu mereka jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Ada pula yang menghilang setelah beberapa hari menjadi pelanggan tetap. Suatu pagi, karena lapar dan tak punya banyak uang, Dani nekat mampir. Menu yang disajikan terlihat sederhana, nasi, lauk pauk, dan sayur lodeh. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aroma masakan itu terlalu menggoda, hampir seperti memanggil. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Dani merasakan sensasi aneh, hangat, tapi juga dingin menjalar di tengkuknya. Sejak hari itu, hidup Dani mulai berubah. Ia sering mendengar bisikan di telinganya setiap subuh, memanggilnya untuk kembali ke warung itu. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan setiap malam ia bermimpi berada di pasar yang sepi dengan tenda biru berdiri sendirian di tengah kegelapan. Puncaknya terjadi saat Dani mengikuti suara dalam mimpinya. Ia datang lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum pasar buka. Di sana, ia melihat warung tenda biru itu sudah berdiri, tapi bukan di tempat biasa. Warung itu berada di tengah lorong kosong yang dipenuhi bayangan hitam menyerupai manusia, duduk diam seperti sedang makan. Saat Dani mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Para pembeli itu bukan manusia. Wajah mereka rusak, mata kosong, dan tubuh mereka perlahan membusuk. Bu Rantin berdiri di tengah mereka, tersenyum lebar dengan wajah yang kini berubah mengerikan. Ternyata, warung tenda biru itu adalah tempat perjamuan bagi arwah penasaran yang belum tenang. Dan siapapun manusia yang mencicipi makanannya, perlahan akan menjadi bagian dari mereka. Sejak hari itu, Dani tak pernah terlihat lagi di pasar pagi. Namun para pedagang mulai menyadari sesuatu yang baru. Jumlah pengunjung di warung tenda biru semakin bertambah, dan salah satunya kini terlihat sangat mirip dengan Dani.